Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 20 Januari 2022, saya Pendeta Clara Hutasoid bersama dengan Saudara Frankie Mangosa mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Harian Sinode GKO menggunakan metode 4M. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami ini, agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, anak yang patuh melakukan perintah ibunya. Mari kita buka Yohanes 2 ayat 7-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Apa perintah Yesus terhadap pelayan-pelayan itu? Isilah tempayan-tempayan itu. Tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan apa? Air untuk pembasuhan. Kepada siapa cedokan pertama diberikan? Kepada pemimpin pesta. Lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Itulah pepatah kuno yang bermakna tiap negeri atau bangsa berlainan adat kebiasaannya. Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri. Dalam perikop yang kita baca, Yesus pun turut dipengaruhi oleh budaya. Yesus ketika diundang dalam pesta perkawinan di Kana, ia hadir bersama dengan Maria, ibunya, dan murid-muridnya. Mari kita lihat kebudayaan di mana Yesus hadir pada saat pesta perkawinan. Kebudayaan orang Yahudi adalah ketika mereka makan, sebelumnya ada ritual mereka harus membersihkan tangan, membasuh tangan terlebih dahulu. Maka gak heran kalau tuan rumah umumnya menyediakan 6 tempayan. Tujuannya agar tamu undangan dapat mencuci tangan sebelum mereka makan. Ketika berjalannya waktu, sudah 3 hari berturut-turut pesta diadakan, tanpa diduga tuan rumah kehabisan anggur. Melihat hal tersebut, Maria ibu Yesus tergerak hatinya karena kepeduliannya. Ia berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Yesus pun merespon, "Mau apakah engkau, ibu? Saatku belum tiba." Dan setelah itu, dalam ayat 7, Yesus pun berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku, apa yang kita bisa lihat dengan jelas dari pembacaan ini? Saya menangkap setidaknya ada 3 poin. Pertama, Yesus tidak anti terhadap tradisi. Dia bersedia hadir, artinya menghargai tradisi dan menghargai undangan tuan rumah. Menurut KBBI, kebudayaan artinya adalah buah pemikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Menghargai tradisi berarti menghargai kebiasaan yang sudah berkembang menjadi budaya yang sudah diajarkan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan juga turun-temurun diajarkan oleh orang tua. Tidak dapat disangkal, seiring berkembangnya pengetahuan, maka membuktikan
bahwa ternyata ada saja kebudayaan yang bertentangan dengan iman Kristen. Disinilah kita diharapkan dapat menjadi bijak, memilah, memilih, menerapkan, atau menolak budaya yang diperhadapkan pada kita. Bahkan ada budaya yang mungkin saja dulunya adalah menyembah kegelapan, tapi ketika firman Tuhan hadir, firman Tuhan menerangi dan membuat makna baru yang sejalan dengan firman Tuhan. Contoh, ada suatu kebudayaan di daerah Sumatera Utara. Mereka punya kebiasaan ketika anak baru lahir, tidak lama kemudian dia dibawa ke sungai untuk dipersembahkan kepada dewa air. Kalau orang yang sudah mengenal Kristus, sudah diterangi oleh cahaya firman Tuhan, orang Batak ataupun orang Sumatera Utara tidak lagi mempersembahkan anaknya kepada dewa air, tetapi dia mengubah. Mereka mempersembahkan anaknya itu sekarang kepada Tuhan dengan cara membawa ke gereja dan membaptiskan mereka agar anak-anak mereka ditempel, dicap sebagai warga kerajaan Allah melalui baptisan. Budaya-budaya seperti ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan budaya itu diterangi oleh firman Tuhan. Poin kedua yang saya dapatkan ketika Maria meminta bantuan Yesus. Maria awalnya tidak sepikiran dengan Yesus, karena pada saat itu Yesus berpikir bahwa saatnya belum tiba. Ketika Yesus dan Maria ibunya memiliki pendapat yang berbeda, Yesus memilih untuk menyatakan pendapatnya dengan jelas. Namun, ketika ia menyatakan pendapatnya, bukan berarti dia tidak menghormati orang tuanya. Perbedaan pendapat tidaklah menghalangi Yesus untuk menghormati ibunya. Ia memilih untuk menghormati ibunya dengan menaati permintaan ibunya. Poin yang ketiga, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menjalankan misi Allah, sedangkan Maria hanyalah manusia biasa. Sekalipun Yesus memiliki status yang lebih tinggi dari ibunya, tapi ia tidak kehilangan hormat terhadap ibunya. Ketika seorang anak beranjak dewasa, ada saatnya kelak bisa saja status sosial anak lebih dihormati oleh banyak orang dibanding orang tuanya. Secara perekonomian bisa jadi setelah dewasa lebih mapan dari orang tuanya. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang ketika telah menjadi lanjut usia harus berlapang dada karena harus mendapat pertolongan dari anaknya. Dalam posisi demikian, bukanlah menjadi suatu alasan bagi anak kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang pertama berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Seorang anak menghormati orang tua bukanlah karena orang tua ada apanya, bukanlah karena orang tua ada sesuatu yang diharap, tetapi seorang anak menghormati orang tuanya karena Tuhan. Kasih Tuhan yang telah orang tua tanamkan sejak kecil hendaklah menjadi dasar setiap anak dalam menghormati orang tuanya.
Kesimpulan yang dapat kita terapkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari menurut perenungan kita hari ini adalah satu, seruan kepada orang tua untuk menjadikan terang firman Tuhan sebagai gaya hidup sehari-hari sampai firman Tuhan menjadi teladan, menjadi kebiasaan, kebudayaan yang berkembang di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga itu pun tertanam di dalam hati anak-anak menjadi gaya hidup mereka. Terangi budaya yang telah berkembang dalam masyarakat dengan cahaya firman Tuhan. Yang kedua adalah ajakan untuk setiap anak melakukan ketika mereka masih memiliki orang tua, bersyukurlah. Karena seperti lagu yang berkata, di doa ibuku namaku disebut, artinya bersyukurlah selama orang tua masih hidup. Ada yang terus mendoakan, tak pernah lelah untuk menyebut namanya di dalam doa, berharap yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu, hormatilah, bahagiakanlah orang tua selama mereka masih hidup. Mari kita bagikan firman Tuhan hari ini, baik secara langsung maupun lewat media sosial, kepada rekan, sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel, agar mereka meneladani Yesus yang taat kepada ibunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah terang firman Tuhan menjadikan teladan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak agarlah dapat berkembang untuk mengasihi Tuhan dengan cara menghormati setiap orang tua mereka. Biarlah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami pada saat ini pun, kehidupan kami dapat mencerminkan kasih Tuhan yang menghormati orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam musibah, dalam kemalangan, Tuhan berikan penghiburan dan pertolongan. Dan kami pun siap menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.